الرحيم ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. Allahumma rahmna bil Qur'an. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang berbunyi yaitu Allah ma'al jamaah, tangan Allah, keridhaan Allah bersama jamaah. Jadi kalau niat mengabdi karena Allah, pemimpin bersama rakyatnya kompak, nanti bakal berkah. Nanti mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pemimpinnya nggak cinta sama rakyatnya, rakyatnya nggak cinta sama pemimpinnya, susah. Kita berdoa semoga Allah jadikan kita dan para pemimpin kita adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi selalu ada dalam cinta kasih, dalam rukun, damai, akur. Apalagi Indonesia sudah mau 79 tahun. Jadi semoga semuanya semakin dewasa, semakin hebat, semakin baik menyongsong Indonesia emas. Bunda. Poin yang pertama, keberkahan Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah, semuanya bakal Allah turunkan kalau pemimpin sama rakyatnya saling cinta. Rakyat mencintai pemimpinnya, pemimpin mencintai rakyat. Dan pemimpin ini dalam semua skala. Skala yang terendah sampai skala yang tertinggi. Jadi itu. Dan ingatkan, kalau ada keluarga kita, kerabat kita, sanak famili kita yang menjadi pemimpin, hal yang pertama adalah harus takwa pada Allah. Yang kedua harus menjalani dengan cinta. Bukan menjalani dengan syahwat. Syahwat politik, syahwat kekuasaan. Jadi kalau mencintai, itu akan abadi, ayah bunda. Ini pelajaran tentang Zulkarnain yang sebentar aja. Bersama kaum yang hampir nggak bisa berkomunikasi, mereka bikin amal yang hebat, yang cuma sesaat, tapi amal hebat itu udah ribuan tahun masih terus diingat orang sepanjang zaman. Ada juga pemimpin yang pendek masa baktinya, sekitar 3 tahunan, namanya Umar bin Abdul Aziz. Jadi kira-kira cuma 3 tahun, atau mungkin kurang dari 3 tahun. Tapi keadilannya, itu Masya Allah, sampai sekarang jadi namudaj, jadi model, jadi contoh buat banyak orang. Contoh buat para rakyat, juga contoh buat para pemimpin. Nanti cari ya, Umar bin Abdul Aziz.
radhiyallahu anhu. Ini cucunya atau buyutnya Umar bin Khattab, dan jaraknya dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, jaraknya dua tiga generasi, tapi rupanya Umar bin Abdul Aziz dikasih gelar Khalifah kelima karena saking adilnya. Yang 3 tahun yang sebentar aja dikenang orang sampai lebih dari 1.000 tahun. Banyak yang udah puluhan tahun jadi pemimpin, boro-boro dikenang bawaannya pada empat. Nah, karena itu kalau ada keluarga kita, family kita, kerabat kita, siapapun kenalan kita yang menjabat, kasih tahu tuh. Yang pertama takwa sama Allah, yang kedua jalani dengan cinta. Cintai rakyat, cintai pekerjaan, cintai aman. Nah, insya Allah nanti keberkahan Allah Allah turunkan. Jadi meskipun anggarannya sedikit, tapi bisa melakukan prasasti amal amat hebat. Nah ini prasasti amal hebat. Nomor pertama itu yadullah ma'al jamaah. Yang kedua, kalau lagi dikasih umur sama Allah, lakukan prasasti amal hebat. Prasasti amal hebat itu kayak gimana? Ini dilakukan oleh Zulkarnain dengan ridho Allah, dengan kebersamaan dengan para rakyat dan jemaah, melakukan prasasti amal hebat yang nggak pernah kebayang. Dan nanti juga begitu, ya Bunda. Sejarah itu bukan kita yang ngecap kemana-mana, bukan. Kalau kita yang ngomong, mengklaim prestasi kita, ntar diketawain orang. Sejarah itu adalah apa yang kita lakukan, rasanya kayaknya sedikit, tapi orang bilang banyak, amal solehnya dia itu banyak banget. Nah ini prasasti amal soleh, ya Bunda, harus perlu dibuat bareng-bareng, harus dibuat sama-sama. Kalau niatnya karena Allah, karena cinta Allah, lalu pengen memberi yang terbaik buat dirinya, buat anaknya, buat cucunya, buat keturunannya, buat ribuan tahun. Maka kalau bisa nanam pohon, tanam pohon. Kalau bisa bikin irigasi, bikin irigasi. Kalau bisa nulis buku, tulis buku. Kalau bisa punya karya yang simpel sedikit, lakukan. Kenapa? Karena ini jadi prasasti amal soleh kita. Nanti kita udah nggak ada ribuan tahun. Nah, anak cucu kita terselamatkan. Tapi jangan diniatin buat anak cucu ya. Niatinnya karena Allah. Niatkan karena Allah, baru kemudian untuk kemaslahatan orang banyak. Jangan salah. Ini udah saya buatin gini 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 gini. Kak, rupanya disia-siain. Bawaannya kesel. Kalau beramal karena manusia, begitu nggak dipuji, tidak diapresiasi aja bawaannya kesel. Nah, niatnya harus karena Allah. Karena banyak orang yang tidak bisa berterima kasih pada masanya. Tapi begitu sudah tidak ada orangnya, baru kita bisa berterima kasih. Karena itu banyak tuh di truk-truk tulisan tuh, lebih enak zaman kuto. Gitu. Kayak Bunda pernah lihat dari truk tuh, enakan zaman kuto. Di kita nih orang yang susah berterima kasih. Kecuali kalau udah nggak ada orang sama sama pasangan bawaannya marah-marah mulu. Ntar kalau udah ditinggal sama pasangan, nah baru tuh merasa sedih. Nah, itu. Sama anak juga begitu, bawaannya cerewet mulu. Tapi anaknya begitu sudah nikah, sudah pisah rumah, udah kuliah, nah baru tahu, baru sayang. Nah ini kadang-kadang manusia kurang bersyukur. Balik ayah bunda, poin yang kedua, prasasti amal, prasasti amal soleh yang kira-kira bukan kita aja yang butuh.
Jadi kita lakukan karena Allah, nah tapi kita buat untuk anak kita, buat cucu kita, buat generasi kita. Dan kalau kita sadar nggak ada yang ngerjain itu, maka itu jadi fardu untuk diri kita. Semua orang nggak peduli, maka itu jadi fardu. Namanya fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Nah, fardu ada dua, fardu ain dan fardu kifayah. Bagi yang belum tahu, wajib tahu. Fardu ain itu adalah hal yang wajib dilakukan dan setiap orang perlu tahu ilmunya dan wajib melakukannya. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat dari hartanya ketika sudah sampai haul dan nisab, kemudian haji dan kewajiban-kewajiban lain, bakti sama orang tua, nah itu fardu ain. Fardu kifayah apa fardu kifayah? Dari kata kifayah adalah cukup. Kalau sudah ada yang melakukannya, maka yang lain gugur kewajibannya. Tapi kalau nggak ada yang melakukannya, semuanya berdosa. Kalau di kampung itu nggak ada yang nggak ada dokter, satu kecamatan nggak ada dokter misalnya, atau satu kabupaten nggak ada dokter, maka wajib ada dokter di situ. Kewajibannya bagi semuanya. Maka yang wajib belajar kedokteran, minimal belajar herbal, ilmu kesehatan, atau sekolahkan anak untuk jadi dokter. Nah itu, kalau sudah ada dokternya, wajibnya ada dokter, sudah gugur. Itu. Nah, demikian juga, kalau semua orang ketakutan, maka wajib ada penjaga keamanannya. Ada ada polisi, ada tentara, ada kejaksaan, ada macam-macam perangkat hukum. Nah ini juga gini, semua orang takut, panik dengan Ya'juj wa Ma'juj, maka itu menjadi kewajiban. Meskipun Zulkarnain adalah pendatang, tapi dia pengen ikutan menyelesaikan masalah. Nah ini, jadi ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Poin yang ketiga adalah fardu kifayah, fardu ain. Yang pertama kita sudah bicara nidullah ma'al jamaah. Yang kedua prasasti amal soleh wajib kita lakukan. Jadi nggak cuma amal soleh yang kita kerjakan, tapi amal soleh yang kita niatkan karena Allah juga berguna buat orang banyak, buat anak, buat cucu kita. Dan yang ketiga, ini fardu kifayah. Jadi fardu kifayah itu kalau nggak ada yang ngerjain, maka saya yang ngerjain. Gitu. Ini selokan banjir, nggak ada yang mau bersihin, semuanya pada nggak peduli. Gitu. Maka kita tahu, kalau kita juga nggak peduli, kita berdosa, semua orang di lingkungan kita berdosa. Kalau kita lihat, maka selesaikan itu. Mau kita selesaikan sendiri, itu selokan yang banjir, atau kita ajak beberapa orang. Jadi fardu ain, fardu kifayah. Dan ayat bunda setelah rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat poin pada pagi hari ini adalah kalau melakukan pekerjaan itu itqon, harus itqon. Tulisannya spellingnya ITQON. Itqon. Apa itqon? Nah, itqon nanti ayah bunda cari. Itqon itu melakukan amal dengan sempurna. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba idza amila amalan, kalau dia mengerjakan pekerjaan an yutkina, dia melakukan amal itu dengan itqan, dengan sempurna. Jangan asal-asalan, hidup itu jangan asal-asalan. Beramal tuh jangan asal-asalan. Bikin proyek juga jangan asal-asalan. Malu-maluin kalau karya kita ini asal-asalan. Wajib itqan. Kebayang nggak ya Bunda, kalau dua gunung yang dicor pakai baja dan tembaga itu anggarannya dikurangin sama Zulkarnain and the King.
Kebayang nggak? Hancur berantakan. Maka poin keempat pagi ini, itkon, melakukan pekerjaan itu harus sempurna, harus sempurna. Jadi pengennya yang optimal, pengennya yang maksimal, pengennya yang terbaik melakukan amal. Nah, nanti ayah bunda cari itkon, apa itu itkon dalam amal, dan cari hadisnya dari Rasulullah. Allah cinta kepada seorang hamba idza amila amalan, kalau dia mengerjakan pekerjaan, sebuah pekerjaan, dan yutqinahu, dia melakukannya dengan itkon, dengan sempurna, dengan optimal, dengan maksimal. Nah, 4 poin ini ya udah jadi pegangan kita. Dan alhamdulillah seperti Allah tuntun Zulkarnain dari barat ke timurnya bumi. Allah tuntun Zulkarnain sampai di daerah di antara dua gunung dan bikin amal yang sempurna ini. Kayaknya sih Gus Bob sama Ayah Bunda lagi diperjalankan juga sama Allah. Sekarang kita mau bikin prasasti amal. Namanya Kauni Al-Quran University. Mudah-mudahan ini jadi amal soleh. Hari Selasa besok, insya Allah, Gus Bob juga menerima tamu. Nih beberapa jenderal, ada 3 orang jenderal mau datang. Jadi Ayah Bunda juga kalau mau ikutan, ditunggu. Nanti kita ketemu di Cibubur, di Maha Cikeas, jam 8 pagi, antar bareng-bareng ke sini. Ngapain Gus Bob? Cuma doa, jadi minta doa dari orang-orang banyak. Jadi yang mau datang, mau lihat Amin, doa, amin, doa. amin, amin. Dan Ayah Suhadi, Bunda Dolaris sudah. Ntar satu persatu, ntar Oma, Sarifah, Bunda Laila, Bunda Eli, Bunda Erlisa, pelan-pelan ntar pada datang. Paling nggak ntar siapin waktu, mudah-mudahan panjang umur sehat. Nah, tanggal 5 Oktober kita bareng-bareng datang ke sini. Ngapain? Doa. Terus jangan lupa pada bawa potongan besi. Kita nyalain api, terus kita itu deh, kocorin itu tembaga yang mendidih. Nah, ini juga sama nih di perbukitan. Ini kayaknya gunungnya banyak di sini nih. Jadi lebih asiknya lagi, Bob tadi mulai ngajarin 2 ayat, ada 2 ekor ayam jantan tuh di depan Bob ngeliatin, bengong nih. Baru sekali kayaknya nih, ada orang ngaji di sini. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan jadi amal soleh kita semua ya. Jadi nggak pernah kita bayangkan, mudah-mudahan ini jadi amal soleh, nanti nggak kebayang. Mudah-mudahan kalau Ya'juj wa Ma'juj, Zulkarnain itu bikin prasasti amal soleh ngejagain dunia dari kedahsyatannya pengurusakan Ya'juj wa Ma'juj. Mudah-mudahan di sini kita bakal cetak ulama-ulama Al-Quran yang menyelamatkan dunia dari cahaya kegelapan, dari kemaksiatan segala macam. Nah, ini model amal soleh yang mungkin Allah pengen kita kerjakan bareng-bareng. Jazakumullah ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.